PPN. Ya, Anda sudah belajar undang-undang PPN kemarin tentang PPN. Di PPN ada di pasal 4A tentang objek bukan objek PPN. Ya, bukan objek PPN di di pasal 4A tadi ya, ayat 1 dan ayat 2, yaitu pasal 4A ayat 1 ya, 4 ayat 1. Pasal 4A ya, bukan pasal 4, pasal 4A ayat 1 dan ayat 2. Apa isinya? Ya, isinya adalah kurang lebih ada yang bukan termasuk objek BKP. Apa bukan objek BKP? Yang nomor ini, yang kuadran 3 ya. Makanan dan minuman yang dijual di kafe, restoran, hotel dan sebagainya. Itu termasuk, jadi bukan BKP. Kenapa bukan BKP? Ya. Kenapa bukan BKP? Karena sudah diserahkan oleh daerah. Kemarin sudah kita bahaskan di pertemuan pertama, ada kewenangan pajak daerah. Oke. Kemudian di sini ada dua ya. Kalau ini uang dan alat keuangan lainnya itu bukan PPN karena mereka merupakan alat investasi. Alat investasi tidak bisa dikenakan PPN. Baik jasanya maupun barangnya. Barangnya bisa apa? Uang dan sebagainya. Yang nomor 4 ini, yang ini ya, bukan bahan pokok. Oke, bukan bahan pokok, bisa jadi perdebatan nanti. Ya, oke, kita fokus ke ternyata 2 ini. Ini bukan barang pokok, kenapa? Karena minimal semua orang menikmati. Minimal barang pokok tidak menjadi mahal. Itu tujuan utamanya. Sekarang kita 2 ini. Ini dimasukkan pajak daerah. Sedangkan ini barang yang diambil dari alam, ada yang dimasukkan pajak daerah, ada yang bebas. Yang bebas terutama barang tambang, minyak dan gas bumi, dan batu bara. Ya, karena itu objek nasional. Apalagi sekarang batu bara kena ya, batu bara kena sekarang. Batu bara kena. Batu bara objek PPN bukan kena, batu bara objek BKP. Jadi sekarang hanya minyak, gas dan gas bumi dan yang nggak kena. Barang lainnya barang-barang berbatu lainnya akan kita bahas di pertemuan depan, yaitu batuan mineral bukan logam, akan kita bahas minggu depan. Itu objek pajak daerah. Ya. Jadi kalau tidak kena pajak pusat, pasti kena pajak daerah. Itu kalau PPN untuk konsumsi. Kemudian untuk jasa. Oke, kita masuk ke jasa ya. Pasti Anda sudah akrab dengan ini. Bahan dari Pak Tom, dosen Dosko PPN ya. Oke, kita lihat jasa apa aja jasa. Ada 17 jenis jasa yang bukan merupakan objek jasa kena pajak. Ya. Makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, warung dan sejenisnya, baik dikonsumsi di tempat maupun tidak. Karena dulu dipisah. Kalau dikonsumsi di tempat tentang pajak daerah, kalau take away PPN. Sekarang semuanya dijadikan satu ya. Kemudian tadi barang batuan bukan logam, mana batuan saya di sini barang bukan logam. Tadi sudah di depan. Oke, sekarang jasa. Jasa medis tidak. Jasa di bagian jasa perhotelan. Ya. Dan jasa hiburan. Ada di sini jasa hiburan ya. Jasa pelayanan sosial, jasa keuangan. Oke, yang merupakan objek pajak daerah, jasa kesenian dan hiburan. Meliputi semua jenis jasa yang dilakukan oleh pekerja seni dan hiburan. Kenapa tidak dikenakan? Karena diserahkan ke daerah. Taxing powernya ada di daerah.
Ya, apa aja itu nanti kita bahas lebih lanjut di PMK ini ya. Di PMK ini tontonan film dan sebagainya. Oke, kita lanjutkan ke kemudian setelah jasa hiburan, jasa perhotelan. Ya. Oke, jasa perhotelan. Ini definisinya pasti sama dengan definisi Undang-Undang PDRD karena dibikinnya sama tahun 2009. Jasa penyewaan kamar termasuk tambahannya di hotel, rumah penginapan, motel, losmen, hostel serta fasilitas yang terkait dengan kegiatan hotel untuk tamu yang menginap. Juga jasa persewaan ruangan, ya. Jadi ada dua, jasa sewa kamarnya maupun jasa sewa ballroomnya atau ruang itunya, ruang pertemuannya. Ya. Jadi di hotel itu ada kamar, juga ada ballroom, ada ruang untuk seminar, ada aulanya. Aulanya disewakan. Kalau dulu objek PPN, sekarang semuanya merupakan objek pajak daerah. Ya. Oke, jadi itu awak. Jadi seperti itulah seperti itu penyusunan peraturan. Kalau ada beberapa jenis pajak tertentu yang diperuntukkan daerah, jadi di pusatnya harus dikecualikan, dibunyikan di Undang-Undang PPN. Kenapa? Untuk menghindari pajak berganda. Oke, kemarin pertanyaannya kenapa kok rokok dan sebagainya yang dikenakan pajak berganda yang diperbolehkan adalah yang mengandung eksternalitas. Tujuannya apa? Untuk mengurangi konsumsi dan sebagainya. Oke, sekarang kita masuk ke jenis pajak pertama, pajak yang menarik itu dulu, pajak restoran dulu. Oke, pajak restoran ya. Pajak yang dikenakan atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Jadi bukan hanya makanan minuman, pelayanan. Jadi kalau di restoran ada service charge-nya juga merupakan objek PPN. Apa itu service charge? Service charge itu kalau Anda makan di restoran yang agak mahal. Oke, sekedar gini aja ya. Kalau Anda tinggal di luar negeri, ada restoran yang ada service charge-nya dan ada yang tidak ada service charge-nya. Yang ada service charge-nya berarti restoran yang mahal, restoran yang berkelas, sehingga ada pelayan yang menunggui. Kalau untuk restoran yang tidak ada service charge-nya, sudah jadi budaya di sana, budaya di luar negeri, kalau makan dibereskan sendiri. Ya, jadi bukan ditinggal di restoran aja. Itu kalau Anda nanti tinggal di luar negeri harus terbiasa dengan itu. Karena Anda dinilai tidak berbudaya nanti. Jadi kalau Anda makan di KFC, makan di McD, nggak habis, jangan ditinggal di meja. Di sana budaya di sana dibereskan sama itunya, tray-nya dibawa ke tempat pembuangan, ditaruh di situ. Nah, itu budaya. Itulah kenapa ada restoran yang kena service, ada yang enggak. Ya. Oke, kita lanjutkan. Restoran ternyata tidak definisi restoran mulai rumah makan, ya, kafeteria, kantin, warung, bar, termasuk catering. Oke, ya, menarik di sini adalah barangkali bagi Anda baru jasa bagi dan warung. Warung apa yang terkena PPN? Kantin apa yang terkena PPN? Kalau kafetaria jelas ya, kafetaria Anda barangkali bilang agak mahal. Oke, kalau Anda bisa nongkrong di tempat ngopi dan sebagainya, apakah itu objek pajak restoran atau enggak? Dilihatnya dari mana? Ya, dilihatnya dari mana? Oke, tadi di Undang-Undang PDRD pasal 1 dan sebagainya ini menyebutkan tentang tadi definisi restoran dan sebagainya. Pasal 55 tentang ketentuan umum dan tata cara pemungutan pajak daerah. KUP-nya ini, PP 55 ini KUP-nya. Oke, yang mengatur detail tentang
restoran mana yang dikenakan, apa kualifikasinya, apa perbedaannya, ada di Perda dan Perbub atau Perwal. Jadi Anda lihat Perda, Perbub atau Perwal. Kalau tinggal di Jakarta, Pergubnya, kalau PMK-nya ini menyebutkan ya, PMK ini karena dulu catering objek PPN dulu sebelum undang-undang ini. PPN ini menegaskan bahwa catering tidak termasuk lagi. PPN catering tidak termasuk PPN, terhutang jasa pajak daerah. Oke. Kenapa seperti itu dulu kena PPN? Oke, saya ibaratkan contohnya adalah ya. Contohnya dulu kalau ada pertambangan di Papua, di Freeport misalnya, itu cateringnya dari Jakarta. Ini daerah minta ini, kalau bisa catering dikenakan di sana lah, untuk PAD di daerah yang bersangkutan. Ini salah satu contohnya ya. Oke, sekarang kita ke subjek, wajib, dan objek. Objeknya yang jelas ya, objeknya pelayanan. Jadi pelayanan apa aja? Makanan minumannya, baik yang dikonsumsi oleh pembeli, baik di tempat pelayanan maupun di tempat lain. Oke. Maupun dikonsumsi, artinya mau beli di tempat atau buat takeaway, semuanya objek. Ya, yang dikenakan pelayanan, makanan dan minumannya, termasuk kalau ada service charge ya. Kecuali, nah ini kecualinya ini. Apakah warteg dan sebagainya, warung yang Anda kunjungi di sekitar kampus objek PPN, objek pajak restoran, pelayanan yang disediakan oleh restoran dinilai penjualnya tidak melebihi batas tertentu ditetapkan oleh Perda. Jadi ada di batas tertentu. Nilai penjualannya tidak melebihi batas tertentu. Artinya daerah diberikan kekuasaan dengan Perda, mereka bisa membuat batasan penjualan yang dikenakan PPN. Oke, Anda ingat kan? Ada batasan penjualan, ada threshold, istilah pajaknya threshold. Kalau pembukuan, gimana pembukuan? Kalau pembukuan 4,8. Orang pribadi harus menyediakan pembukuan atau enggak? Atau badan? Sebenarnya kalau badan menurut undang-undang pajak semua ya. Kalau misalnya ini untuk UMKM, untuk disebutkan undang-undang pajak tidak pernah mengenal UMKM. Undang-undang pajak yang dikenal hanya peredaran tertentu, dan itu definisinya 4,8. Nah sekarang penjualan apa yang melebihi, jadi tempat penjualan apa yang harus memungut pajak restoran, yang mengatur Perda. Anda lihat nanti di Perda masing-masing bahwa bisa berbeda-beda batasannya. Oke, saya ambilkan contoh di Jakarta itu batasannya di Pergub Jakarta ya. Batasannya adalah sebesar 300 juta per tahun yang wajib dikenakan pajak restoran. Artinya mereka menjadi wajib pajak. Kita lihat, subjek pajaknya adalah orang yang memikul beban pajak. Orang yang bayar pajak siapa? Orang yang beli, mereka yang harus bayar pajak. Wajib pajaknya orang yang pengusaha restorannya. Nanti yang diuber oleh petugas pajak siapa? Wajib pajaknya, bukan subjek pajaknya. Ya. Jadi ofisial atau petugas pajak DJP tidak pernah mengubah subjek pajak. Yang diuber adalah wajib pajak. Siapa yang termasuk wajib pajak? Ini batasan tertentu. Artinya kalau ada suatu warteg yang omsetnya melebihi 300 juta per tahun, dia harus mendaftarkan diri sebagai wajib pajak restoran. Ingat ya, mendaftarkan diri.
Karena self assessment. Ingat, ini self assessment. Ingat ya, pertemuan pertama, Anda harus hafal mana self assessment, mananya enggak. Kalau 300 per tahun kira-kira berapa nih? Per bulan berapa nih per bulan? Per bulan kira-kira berapa ini? 300 juta ini. 25 ya, kira-kira 10 antara 10 sampai 12 juta 12 juta per 24 ya, 25 ya, 20 juta per bulan. Kalau per hari kira-kira berapa? 1 juta per hari. Nah, inilah nanti Anda lihat aturan daerah kalian masing-masing. Perda kalian itu banyak yang ada aneh-aneh. Ada yang batasannya 1 juta per hari. Seperti di kalau nggak salah di mana ya, 1 juta per hari di Palembang atau di mana ya, di Pelalawan 1 juta per hari. Bahkan ada yang 100.000 per hari Pelalawan itu. Mereka nggak tahu ya, orang daerah itu, bahwa kalau sudah menjadi wajib pajak dia harus lapor setiap bulan, ya enggak? Oke, ambilkan contoh lagi, banyak daerah yang polisinya perdanya adalah 10 juta per bulan. Seperti di Bandung, di Surabaya juga salah satu contohnya, 10 juta per bulan. Artinya setiap 10 juta, satu bulan melebihi 10 juta, dia harus, jadi nggak seperti pajak PKP. Kalau PKP kan 4,8. Kalau saya baru berdiri sekarang dan bulan depan sudah 4,8, bulan depannya saya harus sebagai PKP. Kalau enggak saya dihukum. Di daerah tidak ada aturan seperti itu. Coba Anda baca lagi ya aturan daerah kalian. Oke, intinya diatur perda. Batasannya diatur perda. Jadi apakah warteg, warung sederhana, warung itu melebihi, apakah jadi terpungut pajak restoran atau enggak? Lihat daerahnya, lihat omsetnya, lihat nilai penjualannya. Ya. Oke, yang paling benar menurut saya Jakarta ini, karena dia 300 juta per bulan. Kenapa 300 juta? Karena pengusaha UMKM, mikro, kecil, dan menengah, ketika melebihi 300 juta, berarti dia masuk ke pengusaha kecil. Pengusaha kecil wajib sebagai wajib pajak restoran. Oke, kita lanjutkan ya. Objek pajaknya apa aja? Oke, objek pajaknya pelayanan ini. Oke, sudah jelas tadi ya, bisa dimakan di tempat, bisa deliver, bisa yang naik pesan Grab dan sebagainya bisa. Oke, coba Anda selidiki di daerah sekitar Anda, ditaati nggak ini? Ya, berapa di daerah Anda batasannya? Anda tanyakan, restoran nggak? Karena asal Anda tahu saja, oh kalau sekarang barangkali sepi ya, sekarang barangkali sepi sekarang. Oke, tidak melebihi batas tertentu di Perda. Perda itu diatur di pasal 37, jadi tergantung daerah masing-masing. Tarifnya paling tinggi 10. Ada daerah yang menetapkan 8, seperti di Gunung Kidul 8% kalau nggak salah. Siapa yang netapin? Perda. Jadi batasan dan itu diatur oleh Perda. Perda ini apa? Ingat, Perda bukan perwal. Perda ini ditetapkan oleh gubernur, bupati, dan DPRD-nya. Artinya persetujuan rakyat. So, be careful dengan Perda berarti ya. Oke. Tarifnya 10%. Maksimal 10% ya, maksimal 10% kali DPP. DPP apa? Jumlah yang diterima atau seharusnya diterima. Apa maksudnya seharusnya diterima ini? Oke, saya ambilkan contoh. Oke, di Bogor kalau nggak salah 10 juta per bulan, ini perdanya diatur Perda 26 2011 yang di Bogor. Di Bandung Perda 302, coba lihat ya. Coba Anda bandingkan. Ya. Perda, Perwal, dan Perda.
Oke, restoran bisa meliputi rumah makan, kafetaria, kantin, warung, restoran dan sebagainya. Termasuk juga. Oke. Oke, yang maksud yang diterima jelas yang seharusnya diterima. Apa ini seharusnya diterima? Kalau Anda beli 100, kemudian karena Anda beli di Shopee dapat diskon 100 gratis, artinya DPP-nya mana? Nah, seharusnya diterima 100 kan? Ini nih salah satu contoh maksud seharusnya diterima. Masalahnya ini seharusnya diterima ini banyak daerah yang tidak mengatur secara detail, sehingga banyak dispute. Harusnya diatur di perwal atau di perwal biasanya, perwal atau perbub. Kota Bogor perwal, ini perwal juga, kota perwal kan. Harusnya diatur di situ harusnya. Ini bisa dispute, jadi kita nggak bisa pastikan karena harusnya semuanya diatur oleh perbub. Apa maksudnya diterima dan seharusnya diterima? Kalau bisa diberikan contoh, ya, apa yang maksudnya seharusnya diterima? Sekarang kan lagi model, misalnya Anda ke mana, ke McD, beli satu gratis satu ayam harganya 10.000 misalnya. Apakah 10.000 karena harus saya hanya bayar 10.000 atau 20.000 karena harusnya diterima 20.000? Kembali lagi ya, seharusnya ini tetap diterjemahkan di Perda. Coba Anda lihat Perda sekalian masing-masing. Ada detail seperti itu enggak? Kalau kita biasanya, kalau pajak pusat ya, kalau nggak diatur di undang-undang, dijelaskan di PMK. Mereka harusnya punya perwal, perwalnya harus kuat. Oke, tadi pajak restoran, singkat saja. Sekarang kita masuk ke jenis pajak hotel. Oke, apa yang dimaksud dengan pajak hotel? Definisinya dulu, apa itu pajak hotel? Oke, atas pelayanan, jasa pelayanan hotel tadi kan? Nah ini, apakah hotel hanya berarti hotel? Ternyata di Undang-Undang BDRD ini menyebutkan bahwa diperluas ini objeknya, bukan hanya hotel, tapi termasuk motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggerahan, rumah penginapan, dan sejenisnya, termasuk rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10. Ini di undang-undang. Kalau di undang-undang berarti daerah harus mengikuti. Masalahnya di sini tidak menyebutkan jumlah besaran kos, ya enggak? Disebutkan 10 kamar kos. Kalau kamar kosnya kecil-kecil, apakah itu termasuk? Kalau kosnya mewah, tapi hanya 9 kan berarti nggak termasuk. Tapi kalau Anda pengusaha kos, kosnya untuk buruh, dari bedeng, dari bambu, apa itu namanya, dari gedek, nah, 10, wah jadi objek. Ini undang-undang ya. Ini undang-undang. Kalau undang-undang saya nggak tahu ada protes nggak dari sini. Waktu dibuat tahun 2009 ini. Aku di seluruh Indonesia karena ini ada